Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Kamis 25 April 2024. Kali ini bersama saya Keriawan Sebiring. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kami mulai dari berita yang pertama. Pemirsa, Ketua Partai Demokrat Kota Binjai HM Sajali kemarin mengalihkan berkas pendaftaran bakal calon wali kota Binjai periode 2025-2030. Sebelum kembalikan berkas pendaftaran para simpatisan, kader partai ini menggelar doa bersama di kediaman HM Sajali, politisi yang akrab disapa Bajor itu. Pengembalian berkas bakal calon wali kota Binjai ke partai berlambang Mersi ini langsung diterima oleh tim penjaringan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Binjai. Pada pemilihan legislatif tahun 2024 kemarin, Partai Demokrat masih atau meraih 27.342 suara. Torehan ini membuat Partai berlambang Mersi menempati urutan kedua terbanyak dengan perolehan 6 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai. Torehan ini tentunya tidak membuat para kader Partai Demokrat terpecah dan harus menjadi solid dalam menjalankan amanah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Pada kesempatan yang sama, mantan Ketua Golkar Kota Binjai Zainuddin Purba juga melakukan pengembalian berkas bakal calon wali kota ke Partai Demokrat Kota Binjai. Kedua sosok yang sudah sangat akrab di masa menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Binjai ini memang sudah tidak diragukan dengan merupakan sinyal kuat untuk menjadi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode berikutnya. Hari ini sebagai kader mengembalikan dan mendaftar di Partai Demokrat. Harapannya saya diusung oleh Partai Demokrat. Hari ini kita belum bisa menentukan siapa nomor 1, nomor 2 karena partai di Kota Binjai tidak ada yang bisa pilih sendiri. Semua akan terjadi dan nanti diskusi-diskusi politik, bergening-gening politik, kita lihat yang berkembang. Kita beralih ke Kota Sibolga. Pemirsa, Ketua DPRD Kota Sibolga resmi mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon wali kota pada Pilkada Sibolga 2024 ke Partai Golkar dan PDIP. Pengembalian berkas pendaftaran ini sebagai syarat untuk mendapat dukungan partai politik. Pengembalian formulir pendaftaran calon wali kota Sibolga tersebut langsung dipimpin Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem Kota Sibolga dengan didampingi pengurus caleg terpilih dan ratusan simpatisan partai. Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem Kota Sibolga Pantas Lumban Tobing yang juga menjabat wakil wali kota Sibolga mengatakan partainya pada Pilkada Sibolga 2024 resmi mengusung Ketua DPD Partai Nasdem Sibolga Ahmad Sukri Nazri Penarik yang saat ini menjabat Ketua DPRD Kota Sibolga untuk maju sebagai calon wali kota Sibolga periode 2024-2029. Dipilihnya Ketua DPRD Kota Sibolga tersebut untuk berkontestasi pada Pilkada Sibolga 2024. Didasari dari penilaian partai lantaran yang bersangkutan memiliki kualitas serta merupakan kader terbaik, pasalnya dalam 2 kali perhelatan pemilihan legislatif sejak 2019 hingga 2024, dirinya selalu mendulang suara terbanyak. Sementara itu menghadapi Pilkada 2024, Pantas Lumban Tobing menyampaikan partainya berkomitmen membuka peluang berkoalisi dengan partai lain yang memiliki jumlah kursi sesuai hasil Pileg 2024 kemarin untuk bersama-sama mendukung Ahmad Sukri Nazri Penarik sebagai wali kota Sibolga. Terkait adanya aturan MK dan KPU RI terhadap caleg terpilih pada Pileg 2024 lalu, ikut Pilkada 2024 harus mengundurkan diri. Pantas Lumban Tobing menyampaikan calon yang mereka usung bersedia mengundurkan diri dan nantinya mekanisme pergantian langsung ditunjuk sekretaris partai yakni Ansar Afandi Prangin-Angin sebagai Ketua DPRD Kota Sibolga yang baru. Pada hari ini resmi kami mendaftarkan diri kepada Partai Golkar dan Partai PDIP Perjuangan. Yang kami daftarkan adalah Ketua DPD Partai Nasdem, yaitu Saudara Ahmad Sukri Nazri Penarik sebagai bakal calon wali kota Sibolga periode 2024-2029.
Pemirsa, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Toba menerima formulir pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati di kantor DPD Golkar Balige, Kabupaten Toba. Wakil Ketua Tim Pendaftaran dan Penjaringan Bupati dan Wakil Toba Jonggara Manurung mengatakan bahwa sebelumnya DPD Partai Golkar telah membuka pendaftaran untuk balon Bupati Toba dan Wakil Bupati Toba mulai dari tanggal 9 hingga 23 April 2024. Jonggara menjelaskan bahwa batas pengembalian formulir pendaftaran yaitu pada hari Selasa 23 April. Sebelumnya ada 10 orang yang telah mendaftarkan diri, diantaranya 7 orang mendaftar sebagai balon Bupati Toba dan 3 orang mendaftar sebagai balon wakil Bupati Toba. Pihaknya menyebut bahwa DPD Partai Golkar Kabupaten Toba terbuka kepada siapapun, masyarakat umum, tokoh dan politisi yang ingin maju dalam kontestasi pilkada di Kabupaten Toba bersama Golkar dipersilahkan. Seperti diketahui saat ini Partai Golkar Kabupaten Toba telah memenuhi syarat dapat mencalonkan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Toba setelah berhasil dalam pemilu serentak kemarin dengan meraih 6 kursi atau 20% dari total 30 kursi DPRD yang ada di Kabupaten Toba dengan perolehan suara sah sekitar 25%. Pemirsa, KPU Serdang Bedagai saat ini telah membuka syarat calon perseorangan pemilihan kepala daerah yang dibuka mulai 5 Mei hingga 19 Agustus 2024. Untuk syarat dukungan wajib mengantongi minimal 41.007 dukungan berupa fotokopi kartu tanda penduduk. Sesuai dengan PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pilkada serentak 2024, di mana pendaftaran untuk calon perseorangan telah dibuka dari 5 Mei hingga 19 Agustus 2024. Di Serdang Bedagai, saat ini daftar pemilih tetap sebanyak 482.433. Bagi masyarakat yang akan mendaftarkan dirinya untuk maju sebagai calon bupati dan wakil bupati periode 2024-2029, syarat dukungan harus melampirkan 41.007 dukungan berupa fotokopi kartu tanda penduduk atau 8,5% dari jumlah DPT Serdang Bedagai. Di samping itu, dukungan tersebut harus tersebar minimal 50% dari jumlah kecamatan atau sekurang-kurangnya 9 kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Serdang Bedagai. Berdasarkan PKPU, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan itu dimulai pada 5 Mei 2024 sampai dengan 19 Agustus 2024. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, yang saya hormati rekan-rekan komisioner dan sekretaris di jajaran KPU Kabupaten. Pemirsa, KPU Kabupaten Mandailing Natal resmi membuka pembentukan badan ad hoc PPK sebanyak 115 orang dan 1.212 orang rekrutmen PPS yang bertugas di 23 kecamatan untuk mensukseskan Pilkada tahun 2024 mendatang. Dalam mempersiapkan dan mensukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2024, pemilihan bupati dan wakil bupati, Komisi Pemilihan Umum Daerah Mandailing Natal buka rekrutmen pembentukan badan ad hoc panitia pemilihan kecamatan mulai tanggal 23 sampai dengan 29 April 2024 sebanyak 115 orang. Terdiri dari 5 orang setiap satu kecamatan yang tersebar di 23 kecamatan di Mandailing Natal. Selain itu, KPU akan membuka rekrutmen panitia pemungutan suara pada tanggal 2 sampai dengan 8 Mei 2024. Sebanyak 1.212 orang yang bertugas di 377 desa dan 27 kelurahan. Rekrutmen ini dilaksanakan berdasarkan keputusan KPU RI nomor 476 tahun 2024 tentang metode pembentukan PPK dan PPS untuk Pilkada pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati. Peserta yang mengikuti rekrutmen ini harus mempersiapkan berkas administrasi. Sementara syarat yang harus dilengkapi para peserta mulai dari usia minimal 17 tahun, mempunyai integritas, tidak anggota partai, berdomisili di wilayah kerja, surat kesehatan, keterangan bebas narkoba, berpendidikan minimal SMA sederajat, dan tidak pernah dipidana penjara 5 tahun atau lebih. Sampai dengan tanggal 29 kita akan menerima pendaftaran dari calon PPK. Untuk syaratnya sendiri apa aja yang disiapkan nanti? Calon badan ad hoc, baik yang PPK maupun PPS, syaratnya
seperti biasa ya, itu tentu usianya itu paling rendah 17 tahun. Selanjutnya pendidikan juga paling rendah tamat SMA ataupun SLTA sederajat. Dari jadwal yang dikeluarkan KPU RI, pelantikan Badan Ad Hoc Panitia Penyelenggara Pilkada ini dilantik pada tanggal 16 Mei dan 26 Mei 2024 mendatang. Untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Mandailing Natal akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Toba memastikan petugas Badan Ad Hoc untuk Pilkada 2024 berbeda dengan Pilpres 2024. Anggota Komisioner KPUD Toba, Divisi SDM dan Parmas Heldaria Purba mengatakan hal tersebut sesuai dengan keputusan KPU RI nomor 475 dan 476 tahun 2024 akan melakukan rekrutmen ulang untuk Badan Ad Hoc Pilkada 2024. Ada dua keputusan yang akan diberlakukan di mana keputusan KPU RI nomor 475 mengacu kepada perekrutan Badan Ad Hoc untuk Pilkada dilakukan secara evaluasi. Namun pada keputusan KPU RI nomor 476 mengacu kepada sistem perekrutan ulang kembali. Heldaria juga menjelaskan Badan Ad Hoc seperti PPK Kecamatan dan PPS Kelurahan dan Desa yang lama masih memiliki SK pengangkatan untuk Pileg dan Pilpres. Maka karena itu untuk Pilkada akan dilakukan perekrutan kembali. Heldaria mengatakan KPU Toba tetap membuka kesempatan petugas Ad Hoc Pilpres 2024 untuk mendaftar kembali sebagai Badan Ad Hoc Pilkada 2024. Menurutnya, KPU Toba akan memprioritaskan Badan Ad Hoc yang kinerjanya dianggap baik sebelumnya. Untuk jumlah Badan Ad Hoc PPK dan PPS ini masih sama dengan jumlah pada pemilu 2024 kemarin. Sedangkan untuk KPPS akan berkurang karena ada regrouping jumlah pemilih setiap TPS. Sementara itu pendaftaran Badan Ad Hoc khususnya PPK Kecamatan telah dibuka secara online mulai dari 23 hingga 29 April 2023 dan penelitian administrasi 24 April sampai dengan 3 Mei 2024 serta pengumuman hasil seleksi administrasi 4 sampai 5 Mei 2024 yang dilanjutkan seleksi tertulis 6 sampai 8 Mei 2024. Pengumuman 9 sampai 10 Mei 2024, wawancara 11 sampai 13 Mei dan penetapan hasil seleksi 15 Mei 2024. Kita perekrutannya 3 kali kebutuhan, Pak. 3 kali kebutuhan dari 16 kecamatan gitu. PPK-nya kan ada 5, Pak. Setiap kecamatan 3 kali kebutuhan lah di setiap ini. Seleksinya mulai tanggal 6 sampai tanggal 8. Berarti 4 hari, Pak, 4 hari. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas kerja bagi pegawai Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Utara, berbagai metode pelatihan diberikan dengan beragam narasumber dari berbagai latar belakang ilmu. Salah satu peranan yang dijalankan oleh BPS adalah menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data yang dimiliki biasanya dari sensus ataupun survei yang dilakukan sendiri oleh Badan Pusat Statistik dan juga didapatkan dari departemen atau lembaga pemerintah lainnya sebagai data sekunder. Untuk itu, etos kerja yang tinggi sangat dituntut dari seluruh pegawai yang ada, sehingga apa yang menjadi kebutuhan pemerintah dan masyarakat terkait data dapat dipenuhi oleh BPS. Kepala BPS Sumut Nurul Hasanuddin mengatakan, dalam mengawal core tugas dari Badan Pusat Statistik memerlukan kualitas data dari aset terbesar BPS, yaitu sumber daya manusia yang ada, sehingga memerlukan pelatihan yang maksimal demi tercapainya standar kerja yang sama di seluruh Indonesia. Kepala BPS Sumatera Utara menyampaikan BPS Sumut bertanggung jawab mengembangkan SDM dari waktu ke waktu melalui penambahan skill, social skill, dan hard skill agar kemampuan SDM semakin bertumbuh. Dikatakan pada tahun 2024, BPS masih memiliki tugas penting yang tengah dalam mempersiapkan
instruktur utama dan instruktur nasional, yakni kelanjutan sensus pertanian 2023 terkait survei ekonomi pertanian yang akan dimulai pada pertengahan 2024. Kepala BPS Sumut berpesan kepada SDM yang menangani statistik di 33 kabupaten kota Sumatera Utara agar meningkatkan kompetensinya dalam menjawab tantangan dari stakeholder yang menginginkan kualitas data yang dihimpun. Tugas daripada Badan Pusat Statistik ini memang terkait dengan kualitas data. Dan di dalam membangun kualitas data itu tentu sangat ditentukan oleh aset yang terbesar di sebuah organisasi, yaitu SDM. Dan di Sumatera Utara tentunya BPS Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab untuk mengembangkan SDM dari waktu ke waktu, menambah skill, social skill, baik hard skill itu secara berkesinambungan. Dan dalam acara ini tentunya juga ada penguatan terkait dengan soft skill agar kemudian kemampuan SDM kita dari waktu ke waktu bertumbuh. Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan BPS Provinsi Sumatera Utara menghadirkan narasumber dari Psikolog Sumatera Utara, Risti Desta Mahesti, Master Psikologi. Dalam rangka menjalin silaturahmi dan peluang kerjasama Dharma Wanita DWP Sekretariat DPRD Langkat berkunjung ke TVRI Sumatera Utara. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung program acara TVRI Sumatera Utara. Kunjungan Dharma Wanita DPRD Langkat ini disambut manajemen TVRI Sumatera Utara, Kepala KTU TVRI Sumut Suardi Camong, Ketua Tim Current Affair Rahmirita, Ketua Tim SDM Lisa Trimurti, dan Bagian Keuangan Endang Yulianti. Pada kunjungan ini, Ketua dan rombongan diberikan penjelasan tentang keberadaan TVRI Sumut sebagai lembaga penyiaran publik. Usai berdiskusi, rombongan DWP Sekretariat DPRD Langkat dibawa berkeliling untuk melihat suasana kerja dan melihat langsung pembuatan produksi acara dan proses pembuatan berita. Ketua Dharma Wanita Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat, Basrah Pardomuan, mengatakan kunjungan ini selain dalam rangka menjalin silaturahmi, juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan DWP Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat, khususnya di bidang pertelevisian. Di samping itu ingin menjalin kerjasama antara Dharma Wanita DPRD Langkat dengan TVRI Sumatera Utara terkait pendidikan dan budaya termasuk ngaji bareng. Pertemuan tersebut diisi dengan saling bertukar cenderamata antara Ketua Dharma Wanita Set DPRD Kabupaten Langkat dengan manajemen TVRI Sumatera Utara. Kepada anggota Dharma Wanita Sekwan, terus bisa menambah Bu ya, pengetahuan juga dan bisa menjalin silaturahim ke yang ada di TVRI ini. Kesannya cukup Bu, kita bilang cukup terkesan banget Bu. Terkesan banget itu yang selama ini kami anggap TVRI itu gimana, ternyata di TVRI itu cukup luar biasa. Diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Dharma Wanita Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat dengan TVRI Sumatera Utara. Bupati Labuhan Batu Selatan melaksanakan halal bihalal di rumah dinas bersama seluruh lapisan masyarakat Labuhan Batu Selatan di Jalan Lintas Sosopan, Kecamatan Kota Pinang. Halal bihalal yang diadakan di Aula Kediaman Dinas Bupati, tampak masyarakat, tokoh agama, beserta Forkopimda saling berjabat tangan. Selain itu, pihak perusahaan swasta dan organisasi kepemudaan juga menghadiri acara tersebut dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Bupati Labuhan Batu Selatan Edi Min menyampaikan halal bihalal tahun ini diadakan di Rumah Dinas Bupati dengan seluruh masyarakat Labuhan Batu Selatan, OPD, dan perusahaan swasta. Halal bihalalin Pak di rumah dinas Pak. Alhamdulillah open house kita tahun ini kita buat di rumah dinas Bupati dengan seluruh masyarakat Labuhan Batu Selatan dan seluruh OPD, seluruh perkebunan dan seluruh stakeholder yang ada di pemerintahan semua perkebunan ini untuk mengadakan open house. Kegiatan halal bihalal
halal yang diselenggarakan ini diharapkan sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat Labuhan Batu. Pemirsa, meski air merupakan kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan sehari-hari, tetapi masih terdapat beberapa desa di Kabupaten Padang Lawas yang kesulitan memperolehnya. Bahkan jika musim kemarau tiba, warga terpaksa membeli air bersih. Di Kabupaten Padang Lawas, Purbatuan, Gunung Lama, dan Wato. Keempat desa yang terdiri dari 800 ini sudah tersedia akses perusahaan air minum milik daerah dan satu jalur lagi PAM yang dibangun aparatur desa sejak tahun 2014 yang lalu. Namun ketersediaan air bersih masih sangat minim. Perusahaan air minum milik Tenda yang sudah tersambung ke rumah warga, debit airnya tidak menentu, bahkan bisa berhari-hari tidak ada yang mengalir. Lain halnya PAM milik pemerintah desa, jika tidak musim kemarau setiap saat tersedia, namun sangat kecil sehingga warga harus menyetok air di penampungan untuk kebutuhan sehari-hari. Ibu rumah tangga Misra Hasibuan mengaku pada era modern saat ini desanya masih sangat kesulitan untuk memperoleh air bersih, apalagi jika musim kemarau tiba terpaksa membeli air bersih. Ya, PAM di desa ini ya kadang kemarau ya mati, kadang ya hidup. Kalau kemarau panjang ya memang mati, beli air. Ya kalau masak aja ya 5 liter, 5 jerigen ya habis. Masak, nyayur. Ya kalau mandi sambil nyuci ya kurang lah 5 jerigen. Jadi harapan kakak kepada pemerintah? Ya harapan sama pemerintah ya biar ditambah lagi airnya, supaya nggak beli air lagi. Kepala Desa Sido Mulyo Irwan mengaku pemerintah desa telah membangun bendungan untuk jalur PAM milik desa sebagai sumber air yang disalurkan ke 4 desa. Dikatakan jalur air ini sangat berfungsi untuk menambah kebutuhan air bersih warga. Tetapi di saat musim kemarau sumber air di bendungan selalu kering. Sebagai solusi dalam waktu dekat pemerintah desa akan membangun sumur bor. Jadi solusi yang kami terapkan ke depannya, yaitu khususnya pemerintah desa, kami akan buat sumur bor yang besar yang kami ambil mungkin rencana dari anggaran desa kami. Dan di sini harapan kami kepada pemerintah agarlah bisa memperhatikan kami juga, karena mungkin kalau hanya 1 atau 2 sumur bor pun itu kurang cukup buat kami. Semoga pemerintah dapat melakukan pemetaan akses air yang cukup untuk kebutuhan seluruh desa sehingga tidak ada lagi warga yang merasakan sulit mendapatkan air bersih. Salah satu vihara tertua bagi umat Buddha yang berada di Kota Binjai adalah Goyangkong yang dibangun tahun 1901 Masehi. Vihara megah dan mewah ini berada di Jalan Sawo, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Vihara yang sudah berusia 123 tahun ini terlihat unik dan menarik karena saat masuk dari pintu gerbang sudah disuguhkan dengan berbagai lukisan indah yang diyakini umat Buddha sebagai dewa. Setiap lukisan memiliki arti dan makna yang berbeda sesuai dengan sejarah agama Buddha, baik yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Sesuai dengan namanya, Goyangkong merupakan salah seorang tabib yang memiliki kepribadian yang baik dan pada akhirnya diangkat oleh Tuhan sebagai dewa. Perlakuan baik ini tentunya sangat dipuji dan disembah oleh masyarakat Tionghoa yang ada di seluruh dunia, termasuk umat Buddha yang ada di Indonesia, karena memiliki banyak cerita dan sejarah yang patut dijadikan panutan bagi umat. Di usia ke-123 tahun ini, Vihara Goyangkong menggelar berbagai kegiatan, diantaranya pagelaran barongsai, makan bersama bagi seluruh umat Buddha yang berada di seputaran Kota Binjai, dan berbagai kegiatan bakti sosial. Tokoh masyarakat Tionghoa Kota Binjai sekaligus penasehat Vihara Isabidin Guntur mengatakan bagi masyarakat Tionghoa yang ada di seluruh dunia, terkhusus bagi yang sudah berumur, sangat mengerti dan paham tentang Goyangkong yang memiliki banyak cerita baik dan terpuji. Kegiatannya kami selain mengundang para umat, siapapun para umat orang Tionghoa, siapa boleh datang sini makan-makan bersama. Itu kegiatan utama. Di samping itu kami mengadakan baksos gitu. Baksos dari para pendana-pendana memberikan baksos.
Ini baru tahun ini kami adakan. Sebab baksos sebelumnya tiap tahun juga kami adakan. Tetapi pada menjelang hari Imlek. Ini hari luar biasa. Umat Buddha memiliki berbagai aliran kepercayaan, namun Vihara Goyakong ini terbuka untuk umum dengan harapan bisa mempersatukan seluruh umat Buddha yang ada di seluruh dunia. Pemirsa, seorang warga binaan rumah tahanan pemasyarakatan kelas 2B Kabanjahe dikabarkan melarikan diri. Belum diketahui kronologis kejadian dan tim gabungan masih melakukan proses pencarian. Dari informasi yang telah beredar di media massa dan masyarakat Kabupaten Karo bahwa seorang pria inisial SS warga binaan yang ditahan di rutan kelas 2B Kabanjahe telah melarikan diri. Saat dilakukan konfirmasi untuk memastikan dan kejelasan informasi ini, namun para pejabat jajaran rutan kelas 2B Kabanjahe tidak bersedia dan tidak berada di kantornya dan belum dapat memberikan keterangan resmi. Setelah dikonfirmasi awak media via seluler ke pihak Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Utara melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadipas Rudi Fernando Sianturi membenarkan kejadian ini bahwa seorang warga binaan tersebut telah kabur sejak Selasa sore kemarin. Ditahan karena kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Karo telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan hukuman 7 tahun penjara. Telah menjalani hukuman sekitar setahun dan baru mendapat remisi Lebaran Idul Fitri, pengurangan masa hukuman 15 hari. Tim gabungan dari Rutan Kelas 2B Kabanjahe dan Kemenkumham Kanwil Sumut sedang berupaya menemukan pelaku yang kabur tersebut. Satreskrim Polres Tanah Karo berhasil mengamankan seorang wanita terduga pelaku penipuan penggelapan uang miliaran rupiah dengan investasi bodong. Masyarakat korban investasi bodong di Kabupaten Karo dan Bandung mengapresiasi Polres Tanah Karo yang berhasil menangkap pelaku terduga kasus penipuan penggelapan. Terduga pelaku investasi bodong inisial LN, seorang wanita, dilaporkan salah satu korban pada tahun 2021 lalu. LN menawarkan kepada korban tentang penanaman modal atau investasi berupa uang dengan bunga keuntungan yang menggiurkan. Bukannya mendapat keuntungan, justru korban tertipu muslihatnya. LN sempat menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Kasih Humas Polres Tanah Karo Aibtu Budi Sastra Negara Surbakti menjelaskan, setelah penyelidikan dan proses pencarian yang cukup panjang, akhirnya LN ditemukan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Personil unit 4 dan PPA Satreskrim Polres Tanah Karo dibantu Polres setempat, kemudian berhasil menangkap LN pada 9 April saat malam takbiran. Saat ini ditahan di Mapolres Tanah Karo dan masih dalam proses penyidikan lebih lanjut. Diimbau kepada masyarakat untuk tidak terpedaya dengan janji keuntungan yang besar dari investasi bodong dan melaporkan ke pihak yang berwenang jika menjadi korban dan mengetahui kegiatan ilegal tersebut. Ada apresiasi dari warga Tanah Karo yang menjadi korban arisan bodong. Akan pengembangan terakhirnya kita temukan, kita lakukan penangkapan terhadap saudari LE, inisial LE di luar kota pada malam takbiran tepatnya. Pelapor investasi bodong Emma Berusi Tepu mengucapkan terima kasih atas penangkapan LN. Dirinya telah dirugikan ratusan juta rupiah dan berharap LN terduga pelaku penipuan penggelapan uang ini mendapat hukuman sesuai hukum yang berlaku. Korban investasi bodong sangat mengapresiasi jajaran Polres Tanah Karo yang telah menangkap dan menahan pelaku investasi bodong yang saya dan teman-teman saya alami. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan Rabu sore menggerebek pemukiman padat penduduk di kawasan Medan Maimun yang selama ini kerap dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba. Dalam penggerebekan ini, polisi sempat bergumul dengan sejumlah pelaku sebelum akhirnya berhasil diringkus dan menyita sejumlah paket sabu-sabu serta ganja. Untuk sampai ke lokasi penggerebekan, polisi harus melewati jalan bebatuan di tengah pemakaman umum yang berada di Jalan Brigjen Katamso Medan. Saat tiba di lokasi penggerebekan, petugas sempat terlibat pergumulan dengan sejumlah pelaku yang berupaya melarikan diri ketika melihat kedatangan petugas. Namun polisi akhirnya berhasil menangkap seluruh pelaku di lokasi, baik yang berperan sebagai pengedar maupun yang berperan sebagai pembeli narkoba.
Total terdapat 8 pelaku yang ditangkap dan kemudian dibawa ke Polrestabes Medan guna proses penyelidikan lebih lanjut. Kanit 3 Narkoba Polrestabes Medan, Ibda Andik Wiratika, menyebut dalam penggerebekan pihaknya menyita sejumlah paket sabu siap edar dan 8 paket besar ganja dari masing-masing pengedar yang berbeda. Orang-orang yang diamankan, tapi berhasil kita amankan, dan juga di TKP kita mendapatkan beberapa barang bukti, yaitu adanya paket sabu dan juga beberapa paket ganja. Orang-orang yang diamankan ini ke Mako Polrestabes Medan. Pemukiman padat di Kecamatan Medan Maimun ini sendiri nantinya akan diawasi oleh pihak kepolisian, mengingat kawasan ini sebelumnya sudah pernah digerebek namun praktek jual beli narkoba kembali ditemukan. Para pelaku diboyong ke Mapolrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut. Aksi kriminalitas seperti pencurian masih marak terjadi di Provinsi Sumatera Utara, terkhusus di Kota Medan. Maraknya aksi pencurian dan kriminalitas lainnya yang cukup mengkhawatirkan disinyalir karena tingginya peredaran narkoba di wilayah ini. Aksi kriminalitas seperti pencurian kendaraan bermotor hingga pencurian barang berharga lainnya dalam beberapa hari terakhir terjadi dan cukup mengkhawatirkan masyarakat Kota Medan. Hal ini disinyalir merupakan akibat dari peredaran narkoba yang masih marak di berbagai lokasi di Kota Medan yang selama ini disebut sebagai kawasan kampung narkoba hingga beberapa lokasi tempat hiburan malam. Peredaran barang haram ini pun diyakini sebagai salah satu faktor terkuat dengan meningkatnya aksi kriminalitas seperti pencurian kendaraan bermotor hingga pencurian dengan kekerasan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengatakan pemberantasan narkoba harus dimulai dari internal aparat penegak hukum. Kebersihan aparat dari narkoba diyakini akan kian mempermudah pemberantasan narkoba terkhusus di Sumatera Utara. Sepakat bahwa dan kita sudah membuktikan bahwa narkoba adalah penyebab kejahatan. Maka kemudian cara kita memberantas adalah kalau dari awal kami mengelola penanganan narkoba adalah dari dalam dulu. Polisi harus bersih dulu dari penanganan. Maka kita ada langkah-langkah konkret untuk penegakan hukum. Selain berkomitmen untuk menindak tegas aparat kepolisian yang terlibat dalam jaringan narkoba, Jenderal Bintang 2 ini juga menegaskan akan terus mengintensifkan program grebek kawasan basis narkoba, tempat hiburan malam hingga memutus mata rantai pemasok narkoba yang kerap dilakukan dari jalur pesisir seperti Tanjung Balai Asahan hingga kawasan Percut Seituan. Pemirsa, ratusan orang dari Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara melakukan aksi demo ke kantor Kodim 0210 Tapanuli Utara karena maraknya perjudian togel. Dalam aksi demo, warga yang dijaga oleh aparat kepolisian dan TNI ini selain menyampaikan orasinya juga membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan tuntukan terkait maraknya perjudian togel yang semakin meresahkan masyarakat serta mendukung hasil rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah pada tanggal 18 April lalu terkait upaya pencegahan penyakit masyarakat yakni perjudian togel yang sudah merambah hingga ke kalangan pelajar di Tapanuli Utara. Selain itu, dalam orasi yang disampaikan oleh Koordinator Aksi Tulus Nababan saat aksi di depan Makodim 0210 yang diterima langsung oleh Mayor K. Napitopulu menyerahkan dokumen tuntutan untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan hasil rapat sebelumnya yang menurut para warga hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya. Dan harapan kami dan dimulai di luar kota jadi dari sampaikan statement saya akan tidak lanjuti. Dan harapan kami kepada Bapak dan Demonstran meminta jajaran Kodim 0210 serta Polres Tapanuli Utara untuk gerak cepat memberantas tindak pidana perjudian di Tapanuli Utara. 2 orang pelajar perempuan mengalami luka-luka dan harus mendapat perawatan medis setelah sepeda motor yang dikendarai tertabrak mobil di Jalan Raya Kuala Tanjung, Batubara. Kecelakaan yang melibatkan sepeda motor Matic bernomor polisi BK4326O dengan mobil BK1031ST terjadi di Jalan Raya Kuala Tanjung Simpang Durian, Desa Pakam, Kecamatan Medang Dras, Batubara.
Pengemudi mobil bernama Raihan mengatakan kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikannya datang dari arah Kuala Tanjung menuju Jalan Lintas Sumatera. Sesampainya di lokasi kejadian, tiba-tiba datang sepeda motor yang ditumpangi kedua korban dari Simpang Durian hendak menyeberang ke Jalan Raya Kuala Tanjung. Karena jarak yang terlalu dekat, akhirnya sepeda motor tertabrak mobil. Akibatnya kedua pelajar yang hendak berangkat les tersebut terpental dan menghantam kaca depan mobil. Korban yang mengalami luka di bagian kepala dan kaki kemudian dilarikan ke klinik terdekat. Sementara itu polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan mobil serta sepeda motor yang dalam kondisi rusak ke pos lalu lintas Indrapura. Dari Kuala Tanjung dalam. Anda keluar. Mau ke rumah sakit. Terus? Karena itu dari ada situ. Oh, ngeluncur aja. Langsung muncul, nggak nengok-nengok. Langsung muncul. Langsung nyambar lah ya. Iya, kita tabrak aku lah. Tempat juga ini. Pemirsa, puluhan emak-emak menolak beroperasinya pabrik minyak kelapa sawit di Labuhan Batu dengan menghadang kendaraan pengangkut brondolan kelapa sawit. Aksi kericuhan ini nyaris adu jotos dengan emak-emak yang mendukung beroperasinya pabrik sawit tersebut. Puluhan emak-emak warga Pulau Padang kembali melakukan aksi penghadangan terhadap truk-truk pengangkut buah kelapa sawit. Aksi ini merupakan bentuk penolakan warga terhadap beroperasinya pabrik minyak kelapa sawit atau PMKS PT PPSP di Kelurahan Pulau Padang, Rantau Utara, Labuhan Batu kemarin siang. Aksi puluhan warga didominasi emak-emak yang beberapa hari melakukan penghadangan terhadap truk kelapa sawit yang ingin masuk ke PMKS tersebut, mendapat perlawanan dari emak-emak yang mendukung atas beroperasinya PMKS yang juga merupakan warga setempat. Syahminan Tanjung selaku kepala lingkungan setempat membenarkan terjadinya bentrok antara warganya, di mana warga yang menolak pabrik selama ini membangun posko dan menghambat adanya supplier brondolan yang masuk ke pabrik. Merasa terhalang pekerjaan keluarganya, warga lainnya mencoba membantu para supplier bahan baku ini agar bisa masuk ke pabrik. Sudah kita adakan mediasi sampai juga ke Polres, di mediasi Polres, tengah ada ketemunya Pak. Yang pendemo maunya tutup. Sementara pabrik menawarkan solusi. Apa solusi? Permintaan. Sekolah dikasih fasilitas, ditutup pakai AC, semua. Cuma mereka tuntutannya hanya satu, tutup. Nah, inilah Pak yang belum bisa ketemukan. Jadi inilah yang belum bisa dikomunikasikan. Apakah nanti ya pemerintah yang lebih tinggi artinya bisa mengambil solusi Pak. Pemirsa, seorang warga Huta Padang, Kecamatan Ulu Pungkut, Mandailing, Natal ditemukan tewas bersimbah darah. Diduga korban diterkam harimau Sumatera saat memperbaiki saluran air ke rumahnya pada Rabu malam kemarin. Arni Lubis lansia berusia 70 tahun warga Huta Padang, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara terlihat terbujur kaku saat diotopsi petugas kepolisian Polsek Kota Nopan di ruangan instalasi gawat darurat Puskesmas Kota Nopan. Arni Lubis ditemukan warga bersimbah darah di sekitar musola di desanya sudah tidak bernyawa lagi. Korban pertama kali ditemukan oleh dua warga yang hendak mengambil air wudhu yang selanjutnya melaporkan penemuan korban tersebut ke pihak aparat desa. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Kota Nopan untuk dilakukan otopsi. Terlihat kondisi korban ditemukan 5 luka cakar di bagian kepala, diduga luka korban akibat diterkam hewan buas. Kalau kita lihat di TKP itu ada bekas jejak binatang HS, namun ini masih dugaan. Namun untuk karena situasi sudah malam, ini akan kita lanjutkan pengecekan pengolahan TKP besok hari. Diketahui korban sebelumnya sedang memperbaiki saluran air ke rumahnya yang tersumbat di sekitar musola di desanya. Dari TKP terlihat korban sempat diseret hewan buas tersebut sejauh 50 meter ke arah hutan karena di lokasi kejadian ditemukan jejak hewan buas. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 26 April 2024 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, Perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan info perakiran cuaca
untuk wilayah Sumatera Utara, Jumat 26 April 2024. Pada pagi hari, kondisi cuaca berawan di wilayah Sumatera Utara. Pada siang dan sore hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terdapat di wilayah Langkat, Binjai, Batubara, Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Sibolga, Padang Lawas, Padang Sidimpuan, Mandeling Natal, Nias Barat, Nias Selatan, dan sekitarnya. Pada malam hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di Langkat, Deli Serdang, Karo, Pematang Siantar, Simalungun, Dairi, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Sibolga, Padang Sidimpuan, Padang Lawas Utara. Pada dini hari, kondisi cuaca berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara 16 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 96%, angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 24 April 2024 tidak ada. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sebiring. Dan saya Ayu Alviniakori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.